Bukan, kau memintaku berpura-pura menjadi pacarmu, setidaknya biarkan aku memakai sesuatu yang lebih baik, kan? Memangnya dia cuma seorang montir. Lagi pula, jika bukan karena aku yang menemukanmu, kau masih akan menjadi pengemis di pinggir jalan sampai sekarang. Apa yang perlu pilih-pilih? Nanti ayahku datang, kau cukup diam saja. Baik, Zuzi, hari ini adalah hari pernikahanmu. Kau berpelukan dengan seorang montir seperti ini. Bagaimana pantasnya? Aku tidak mau menikah. Ayah, dia sebagai murid dari keluarga Zu kita, berani mengkhianati gurunya, ingin mencuri cetak biru sepeda motor keluarga Zu kita untuk dijual kepada orang Jepang. Dia tidak tahu malu seperti ini, aku sama sekali tidak akan menikah dengannya. Keterlaluan. Dia sekarang didukung oleh orang Jepang. Pabrik sepeda motor, keluarga Zu sekarang tidak sekuat dulu lagi. Demi kebahagiaan masa depanmu, hari ini kau harus menikah. Aku sudah punya pacar sekarang, Apa? dia ini. Tidak hanya itu, aku juga mengandung anaknya. Keterlaluan. Kau ingin membuat ayahmu ini sangat marah sampai meninggal. Ayah, apakah ayah ingin putrimu tidak bahagia seumur hidup? Bahagia? Apa kebahagiaan bisa dimakan? Tertawa apa? aku menertawakan kalian keluarga Zu. Tidak ada yang memiliki tulang punggung yang tegak. Kau. Lulinan dan orang Jepang sudah lama mengincar industri sepeda motor keluarga Zu kalian. Dia ingin menikahi putrimu, hanyalah ingin mengambil alih keluarga Zu dan menghancurkan sepeda motor buatan dalam negeri. Kau tidak berpikir untuk melawan, malah ingin mengirim putrimu ke mulut serigala. Benar-benar sangat bodoh. Ayah, aku tahu kau paling mengkhawatirkan hidup putrimu. Tapi sebagai anggota keluarga Zu, aku sama sekali tidak bisa menikah dengan seorang pengkhianat. Jika ayah khawatir tentang bagaimana menjelaskan pembatalan pernikahan ini, maka aku hanya bisa membuktikan ketulusan niatku dengan kematian. Zuzi, apa yang akan kau lakukan? Semua ini salah ayah yang sesaat bingung. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Rombongan penjemput pengantin akan segera datang. Nak, kau pergilah dulu bersamanya. Ayah akan menanggung sisanya untukmu. Ayah, aku tidak bisa pergi. Aku ingin bersama keluarga Zu. Hidup atau mati? Keluarga Zu hidup atau mati? Keinginan terbesar ayah dalam hidup ini hanyalah agar kau bisa bahagia. Waktunya sudah tidak cukup. Cepat pergilah. Kalian semua hari ini, jangan harap bisa pergi. Bapak mertua, begitu terburu-buru ingin pergi, jangan-jangan mau kabur dari pernikahan? Bagaimana mungkin putri berani menikah dengan putra anjing? Kau ingin memaksakan putriku menikah. Aku Zu Yishan tidak akan pernah setuju. Putrimu adalah putri berani. Kalau begitu, bukankah kau adalah Raja Gunung? Sudah setua ini, masih saja menyebut diri Raja Gunung, menurutku, kau hanyalah seekor kucing sakit. Mau kucing sakit, atau harimau sekalipun, aset keluarga Zu, kau tidak berhak menyentuhnya. Orang tua, masih sombong sekali. Sungguh tidak seperti dirimu dulu, di arena balap, yang melesat cepat seperti angin. Begini saja, jika kau berani, ambil saja barang-barangmu yang sudah rongsok ini, dan balapan satu putaran denganku. Baik, jika aku menang, kau harus keluar dari keluarga Zu. Baik, jika aku menang, pabrik motor keluarga Zu ini, dan juga cetak biru motor baru kita, serta putrimu, semuanya akan kuambil. Orang tua, aku sangat menantikan putrimu malam ini melayaniku. Radiator mobil ini tersumbat parah. Radiator mobil ini bermasalah. Mobil ini, meskipun radiatornya tidak tersumbat, tapi tekanan silindernya tidak cukup. Tekanan silinder mobil ini kurang, tidak bisa kelintasan. Orang tua, aku sudah lama menyuruh anak buahku menyusup ke keluarga Zu, menaruh bahan peledak di motor. Begitu motor meledak, nantinya akan diberitakan secara luas. Berita buruk tentang motor keluargamu yang meledak, pertandingan ini, bagaimanapun kalian akan kalah. Mesinnya berbunyi sumbang, seolah ada sesuatu yang menyumbat. Apakah kamu bisa mendeteksi kerusakan hanya dari suara? Pembalap legendaris, setelah melalui ratusan pertarungan, hanya dengan mendengar suara, dia bisa menentukan baik buruknya performa motor. Namun, ini membutuhkan pencapaian tingkat kesatuan antara manusia dan kendaraan, barulah ia bisa menguasai teknik mendeteksi kerusakan dari suara. Dia yang belum pernah turun ke lintasan balap, hanya seorang mekanik. Menurutmu, apakah dia bisa mendeteksi kerusakan dari suara? Keponakan sulungku, apakah kamu sedang dimabuk cinta, sampai pikiranmu menjadi bodoh? Yang dikatakan paman keduaku bukanlah tanpa dasar. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dasar orang tua, apakah kamu sudah terlalu tua, sampai pandanganmu kabur? Memilih motor, memilihnya berlama-lama tapi tidak juga tepat. Pertandingan ini, jadi dilanjutkan atau tidak? Tekanan ban motor ini stabil, desain pelindung anginnya halus, mesinnya bertenaga.
ambil motor ini saja. Hari ini aku akan memakai motor ini untuk mengajarimu bagaimana cara menghormati guru. Dasar orang tua, kamu akhirnya terpancing juga. Jangan menaiki motor itu. Mesinnya bermasalah. Meskipun mobil keluarga Zhu sudah tua, tetapi kualitasnya sudah pasti tidak ada masalah. Dasar anak muda tidak tahu apa-apa. Sungguh omong kosong. Dalam duel balap liar antar pembalap non-resmi, banyak pembalap untuk memenangkan pertandingan, mengoleskan cairan peledak di bagian dalam mesin mobil lawan. Dalam keadaan normal, orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Namun, begitu masuk ke lintasan balap, suhu mesin yang terlalu tinggi akan memicu ledakan. Itu adalah cerita lama, bagaimana kamu bisa tahu? Dasar orang tua, mengapa banyak bicara? Mau balapan atau tidak? Kalau tidak balapan, aku beritahu, kalian langsung dinyatakan kalah. Mobil keluarga Zhu ada peledak atau tidak, mana mungkin aku tidak tahu. Lagi pula, bahkan jika memang ada peledak, aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku ini untuk melindungi merek keluarga Zhu, melindungi Zuzi. Tiga, 2, 1, mulai. Orang tua Zhu Yishan ini masih punya sedikit kemampuan. Sejak awal sudah tahu menggunakan power slide untuk memperlebar jarak. Zulao, kecepatanmu sekarang tidak lebih baik dari Lulinan. Harus mencari cara untuk mempercepat. Kalau tidak, ada risiko terlampaui. Dengan kemampuan mengemudinya yang biasa-biasa saja itu, dia belum pantas membuatku meningkatkan kecepatan. Memang ayahku. Lulinan menyombongkan diri begitu keras, ternyata tidak seberapa. Bagus sekali. Zulao, kamu dengan akselerasi jarak pendek langsung meninggalkan Lulinan jauh di belakang. Pertahankan jarak ini, kita pasti akan menang. Zulao, cepat kurangi kecepatan. Kamu sudah gila? Ini saat yang tepat untuk menjaga jarak, tapi kamu malah membuat Zutua melambat. Apa kamu mengerti balap motor? Kamu pengemis. Memangnya apa urusanmu? Saya tidak mengerti. Zhu tua sudah lebih dari 50 tahun. Sebentar lagi akan muncul arm pump dengan kekuatan lengannya saat ini. Jangan bicara soal menjaga kecepatan. Bisa memegang setang saja. Sudah syukur alhamdulillah. Apa itu arem, Pak? Arm pump adalah penyakit akibat kerja pembalap. Di arena balap, kecepatan sepeda motor terlalu tinggi, menghasilkan getaran frekuensi tinggi, ditambah lagi di tikungan, diperlukan gerakan kekuatan intensitas tinggi, bagian pergelangan tangan yang mengerahkan tenaga, karena penggunaan tenaga berlebihan dan getaran, menghasilkan penumpukan asam laktat dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan nyeri tajam pada pergelangan tangan. Ini adalah situasi yang dihadapi setiap pembalap profesional. Zhu tua sudah bertanding bertahun-tahun, dia sudah bisa mengandalkan momentum untuk menghindari arm pump. Kamu ini tukang servis motor tidak berguna, baru belajar sedikit dasar-dasarnya, sudah berani datang mengatur-atur. Jika masih banyak bicara, keluar kamu. Gawat, Zhu tua benar-benar mengalami masalah. Tidak bagus, Zulao benar-benar mengalami lengan pompa. Badan motor tidak stabil, bahkan kecepatan tidak bisa dikendalikan. Lulinan sudah melewati Zulao. Otot-otot Zulao mulai kram. Dia sudah tidak bisa mengendalikan kecepatan dan arahnya. Jika terus begini, dia akan terlempar keluar lintasan. Zulao dalam bahaya nyawa. Ini? Bagaimana ini? Saat ini, hanya bisa mengesampingkan rem depan, beralih ke rem belakang untuk mengerem. Kau gila? Kecepatan motor begitu tinggi, dalam situasi seperti itu, menggunakan rem belakang, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Apa kau ingin Zulao, belum selesai balapan, sudah mengalami kecacatan? Cacat lebih baik daripada kehilangan nyawa. Hanya dengan menggunakan rem belakang, itu adalah satu-satunya kesempatan Zulao untuk bertahan hidup. Jangan ragu lagi. Keponakan, lihatlah, orang yang kau tampung ini, pengemis busuk. Dia sekarang ingin ayahmu menjadi cacat. Orang seperti ini, cepat usir dia dari keluarga Zhu. Cengkeng? Apa yang baru saja kau katakan? Benar? Zuzi, jika bukan karena kau menyelamatkanku, aku pasti sudah mati kedinginan di jalan. Aku, Chenggang, sudah bersumpah di kehidupan sebelumnya, tidak akan pernah mengecewakanmu. Kehidupan sebelumnya, menurutku, ayahmu tidak mau menikahkanmu dengannya. Dia menyimpan dendam, ingin menyakiti ayahmu. Cenggang, saya percaya padamu. Tuan Zhu, lepaskan rem depan, gunakan rem belakang untuk mengerem. Anak ini benar, sekarang hanya dengan melakukan apa yang dia katakan, barulah ada sedikit harapan. Berhasil. Ayah, cepat panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Ayah,
Putriku, maafkan aku. Ayah tidak bisa memenangkan pertandingan dan tidak bisa melindungimu. Ayah, ini semua salah Putri? Sehingga ayah terluka parah karena Putri. Putriku, jangan menangis. Cenggang, putriku, aku serahkan kepadamu. Ayah? Ayah? Mertua ini benar-benar ceroboh. Dari sekian banyak mobil bagus, dia malah memilih yang mudah rusak mesinnya. Tuan Zhu sekarang dalam kondisi yang belum diketahui. Kita semua tamat. Pemimpin keluargamu sudah kubawa ke rumah sakit. Siapa lagi yang bisa bertanding denganku? Dulu, aku juga mendampingi Tuan Zhu berjuang di mana-mana. Sekarang keluarga Zhu dalam kesulitan. Mana mungkin aku tinggal diam? Dasar pincang, jalan saja susah, masih mau bertanding denganku? Aku sarankan padamu, cepat pulang saja, bermain dengan cucumu. Nanti kalau aku memenangkanmu, kau bilang aku menganiaya penyandang disabilitas. Kakak ipar, kakak menderita sakit kaki, biar aku saja yang maju. Bagaimanapun juga, puluhan tahun yang lalu, aku juga pernah menjadi juara provinsi. Kehormatan keluarga Zhu, biar aku yang jaga. Seorang penderita paru-paru busuk, apa pantas dibandingkan denganku? Aku benar-benar takut. Kamu menahan napas 2 kali, dan pingsan sendiri. Cepat pergi, kamu tidak pantas. Kamu, Kalian dari keluarga Zhu yang melawanku, jika bukan si cacat itu, ya penderita paru-paru busuk ini. Kenapa? Keluarga Zhu kalian sudah tidak ada orang lagi, ya? Karena keluarga Zhu kalian sudah tidak ada orang, maka pertandingan ini, aku anggap aku yang menang. Karena tidak ada yang mau bertanding, kalau begitu, Karena tidak ada yang berani bertanding, kalau begitu aku yang akan melawannya. Karena para tetua keluarga Zhu sudah lanjut usia, tidak mampu bertanding, maka aku yang akan mempertahankan kehormatan terakhir keluarga Zhu. Lulinan, pertandingan balap keduamu, kawanku adalah aku, pembalap profesional magang, Zuzi. Cuma kamu, pembalap magang, berani menantangku? Jangan banyak omong, kamu berani atau tidak? Berani? Tentu saja, pasti berani. Tapi, karena kamu yang menantangku, aku akan menambahkan taruhannya. Masih sama seperti sebelumnya, jika aku kalah, aku akan pensiun dari dunia balap selamanya. Tapi jika kamu yang kalah, aku akan mengikat pecundang ini, dan menyuruhnya menonton dengan baik, bagaimana aku memperlakukanmu. Kamu, Zuzi, Lulinan ini adalah pembalap top di divisi 3. Kamu baru saja magang, lebih baik jangan melawannya. aku yang tidur dengannya kalau kalah, bukan kamu. Lagi pula, kita berdua hanyalah sepasang kekasih palsu. Kamu tidak perlu setakut itu, kan? Zuzi, aku mengkhawatirkanmu. Ini kunci garasi keluarga Zhu. Jika kamu takut mendapat masalah, pilih saja salah satu motor yang paling cepat dan kabur dari sini. Semakin jauh, semakin baik. Zuzi, lihatlah, inilah pria pilihanmu. Pengecut yang lari saat ada masalah. Cepat sembunyi. Keluarga Zhu tidak bisa lagi untukmu melindungimu dari kesulitan. Berlomba saja dengan tenang, sisanya akan aku tanggung. Pilih mobilmu, si cantik. Mobil itu seperti memiliki jiwa. Hanya dengan kendaraan yang selalu kau latih, seorang pembalap bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti ayahku. Sayangku, kamarku ada di Hotel Fully 3601. Aku menunggumu malam ini. Jangan banyak bicara, datanglah jika kau bisa menyusulku.
Hitung mundur untuk balapan kedua. 3, 2, 1. Mulai. Tak disangka, Zuzi, seorang pembalap magang, bisa terus memimpin. Lulinan di lintasan, dengan selisih setengah badan, benar-benar menjanjikan masa depan. Itu Lulinan sengaja memberi ruang di lintasan, bukan hanya pertarungan kecepatan, tetapi yang lebih penting adalah pertarungan mental. Lulinan terus membuntuti Xiaozi, membuat Xiaozi merasa akan disalib kapan saja, menimbulkan tekanan mental. Ketika tekanan mental ini mencapai titik kritis, Lulinan akan menyalipnya dengan sangat cepat, sehingga Xiaozi tidak bisa menang. Xiaozi, jangan menoleh ke belakang. Lulinan sedang mengganggumu. Hal terpenting bagimu sekarang adalah merebut titik apex. Hanya dengan merebut titik apex, itulah satu-satunya harapanmu untuk menang. Xiaozi, kamu sudah lebih dulu masuk ke titik apex. Sesuai kebiasaannya, dia pasti akan berganti jalur nanti. Begitu kamu melihat dia berganti jalur, segera berbelok mengikuti garis putih. Xiaozi, tidak bagus. Cepat kurangi kecepatan, berikan ruang, berikan ruang. Aku sudah berusaha keras untuk menang. Kenapa aku harus memberinya ruang? Tidak mau. Dia akan menabrakmu. Aduh. Sayang, kamu kalah. Ingat untuk memenuhi janjimu ya. Dia menabrak orang, dia melanggar aturan. Tabrakan kendaraan di tikungan, itu diizinkan oleh aturan balapan. Dia hanya memanfaatkan aturan. Mungkinkah ini takdir? Sungguh akan menghancurkan keluarga Zhu? Karena kalah dalam pertandingan, maka harus menepati janji. Orang-orang, potong lini produksi mereka, hancurkan sepeda motor mereka, dan segel pabrik mereka. Baik. Lihat siapa yang berani. Ingin menghancurkan industri keluarga Zhu kami? Beraninya kalian melangkahi tubuhku? Tidak kusangka. Kamu orang tua ini, ternyata cukup gigih. Kalau begitu aku ingin lihat. Apakah kamu yang lebih kuat? Atau alat di tangan, kami yang lebih keras? Hancurkan. Tidak ada yang bisa menolong hari ini. Lulinan, mereka semua adalah para senior di perguruanmu dulu. Jika kamu melakukan ini, tidakkah kamu takut menerima ganjarannya? Ganjaran? Aku beritahu kamu, aku menunggu hari ini, sudah terlalu lama. Aku bermimpi, selalu ingin menghancurkan industri keluarga Zhu. Aku beritahu kamu, aku bermimpi, selalu ingin membalas dendam padamu. Saat itu, kalian mengusirku dari perguruan. Ketika keluarga Kawasaki mengambil alih pabrik keluarga Zhu, pada saat itu, semua milik kalian akan musnah. Dasar bajingan. Kau benar-benar sampah di dunia sepeda motor Huaxia. Sampah? Terima kasih. Aku memang sampah. Aku hanya ingin membantu keluarga Kawasaki untuk merebut pasar sepeda motor Huaxia. Dan juga menaklukkan semua wanita di Huaxia. Dasar wanita jalang, berani-beraninya kau memukulku. Orang-orang, tahan dia. Baik. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu, mobil kesayanganmu, merekmu sendiri, dan juga keluarga Zhu milikmu, bagaimana semuanya hancur di tanganku. Jangan. Berhenti. Hentikan. Dia kembali lagi. Aku tahu, kau tidak akan meninggalkanku. Tenang saja. Selama aku ada, produk dalam negeri tidak akan hancur. Keluarga Zhu juga tidak akan hancur. Kupikir siapa, ternyata cuma mekanik sampah yang belum pernah balapan. Apa kau cukup pantas? Kenapa dengan mekanik? Mekanik tetap bisa mengalahkanmu. Bagus. Bagus. Kau berani sekali. Kalau begitu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tetapi, kali ini, aku akan menaikkan taruhannya.
Jika aku menang, lenganmu ini akan menjadi milikku. Baik, aku setuju. Cenggang, aku tahu kau ingin membela keluarga Zhu. Aku menghargai niat baikmu. Tapi dengan kemampuanmu, kau benar-benar tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Lu, Linan, tidak hanya mempelajari teknik keluarga Zhu, tapi juga di keluarga Kawasaki. Dia belajar banyak teknik. Kau hanya seorang mekanik. Dengan apa kau bisa membandingkan dirimu dengannya? Anak muda, meskipun kau ingin membela keluarga Zhu, kau harus mempertimbangkan kemampuanmu sendiri. Satu lengan bukanlah masalah kecil. Dia adalah Lulinan, murid keluarga Kawasaki. Kau tidak mungkin menang. Bahkan jika presiden keluarga Kawasaki, Kawasaki Ichiro datang, dia hanya bisa mengikutiku di belakang dan menghirup asap knalpotku. Hahaha. Anak muda, kamu benar-benar tidak takut omong kosongmu bisa membuatmu malu besar. Apakah kamu pernah menyentuh mobil balap profesional? Tahu kondisi jalanan? Pernah ke sirkuit? Hah? Dengan apa kamu mau balapan denganku? Dengan ini, Hahaha. Aku tidak salah lihat, kan? Kamu tidak mungkin ingin menggunakan motormu yang biasa ini untuk mengganggu motor balapku, kan? Hahaha. siapa yang bilang motor biasa tidak boleh ikut balapan? Baik. Kalau begitu, jika kamu menggunakan motor biasa ini dan mengalahkanku, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek 3 kali. Baik, ini perkataanmu. Jangan menyesal. Cenggang, motor biasa dan motor balap, baik dari mesin, hambatan angin, kecepatan awal, maupun putaran mesin, itu sangat berbeda jauh. Jika kamu tidak punya uang untuk memodifikasi motor, kamu bisa pakai motor modifikasiku. Tidak apa-apa. Motor biasa, aku sudah terbiasa menggunakannya. Tidak perlu diganti. Anak muda, kamu benar-benar berani karena tidak tahu. Kamu yang bahkan belum pernah masuk sirkuit masih ingin menggunakan motor biasa untuk mengalahkan motor balap. Balapan ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa menang. Zuzi, bisakah kamu menyuruh suamimu untuk turun? Keluarga Zhu kita sudah kalah sangat parah. Apakah kamu masih ingin membiarkan si amatir ini naik dan mempermalukan keluarga Zhu kita? Cukup. Cenggang, kau bisa melawannya. Meskipun kau benar-benar kehilangan satu tangan, keluarga Zhu akan menjagamu seumur hidup. Menarik. Ayo pergi. Orang rendahan sepertimu yang tidak tahu batas akan kulihat nanti. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan padamu apa itu kecepatan yang sebenarnya. Nenek-nenek sepertimu, dengan kemampuan mengemudi kursi roda, pantas kau berbicara kecepatan denganku. Sebentar lagi aku akan membuatmu kalah tanpa daya. Cenggang, sungguh sombongnya. Nanti jika kau kalah, aku akan mengambil lenganmu ini untuk dijadikan campuran pakan babi. 3, 2, 1, mulai. Balapan ini baru saja dimulai, Cenggang sudah tertinggal 50 meter. Anak muda, begitu bersemangat untuk mengalahkan saya, memulai dengan launch control, nanti mesinnya kepanasan, kamu hanya bisa menangis. Balapan ini sudah selesai sejak awal. Dengan ketinggalan 100 meter ini, Lulinan bisa mengalahkannya sambil menutup mata. Cenggang ini benar-benar tidak mengerti sedikit pun tentang balap mobil. Saat orang lain menikung, mereka berusaha keras untuk melewati titik apex di dalam, tapi dia malah langsung berkendara melewati titik apex di luar. Saya sudah tahu dia tidak akan berhasil. Hanya bisa dibilang, keberaniannya patut diacungi jempol. Aduh, Tunggu. Yang baru saja dia gunakan adalah teknik menikung dengan pengereman lama. Meskipun dengan teknik itu, dia akan menjauh dari titik apex. Tetapi setelah melewati tikungan ini, dia bisa berakselerasi tanpa ragu. Dia bisa mengabaikan risiko terguling yang disebabkan oleh daya cengkram. tidak mungkin. Dia, seorang montir, bagaimana dia bisa mengerti cara menikung dengan mengerem untuk meningkatkan gesekan? Gawat, akselerasi Cenggang terlalu cepat. Bodi mobil tidak akan sanggup menahan akselerasi secepat itu. Jika terus berakselerasi, ban akan pecah. Cenggang juga akan terlempar keluar lintasan. Rem, cepat rem. Jika tidak direm, kamu akan kehilangan nyawa. Apakah ini batas akselerasi mobil produksi dalam negeri kita? Apakah mobil produksi dalam negeri kita memang benar-benar tidak sebaik yang asing? Ini bukan masalah mobil, tapi masalah Cenggang. Dia, operasinya tidak ada masalah. Cenggang baru saja menggunakan pengereman saat menikung dan dengan cepat menyesuaikan posisi kendaraan, menggunakan metode yang lebih sulit, yaitu pengereman bertahap. Tetapi setelah menggunakan akselerasi bertahap,
Dia juga menggunakan metode akselerasi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Metode akselerasi ini terlalu cepat. Jangan bicara tentang sepeda motor sipil produksi dalam negeri, bahkan sepeda motor paling canggih di dunia pun tidak akan mampu menahan metode akselerasi sekuat itu. Metode akselerasi ini, sepertinya, Seperti apa? akselerasi ini terlalu canggih dan ilmiah. Sepertinya, sama sekali bukan milik zaman kita. Saya terlalu ceroboh. Dengan kualitas sepeda motor tahun 90-an, sama sekali tidak mampu menopang metode akselerasi ciptaan saya di abad ke-21. Jika tidak menggunakan cara akselerasi ini, lalu bagaimana Cheng Gang bisa mengalahkannya? Dia hanya berjarak 500 meter dari garis finish. Sepertinya, sekarang saya hanya bisa menggunakan jurus itu. Apa yang dia lakukan? Masih 300 meter, dia malah menginjak rem. Apakah dia akan menyerah? Bukan, dia sedang membakar ban. Biasanya, membakar ban adalah pada tahap awal balapan. Sekarang sudah di akhir balapan, dia masih membakar ban. Dengan daya cengkeram sebesar ini, apakah dia ingin melewati tikungan dan garis finish hanya dengan satu ban? Dia benar-benar melewati tikungan dengan satu ban. Cheng Gang, tadi itu cara akselerasi apa? Kenapa saya belum pernah melihat cara akselerasi seperti ini? Cheng Gang menang. Nama baik terakhir keluarga Zhu terselamatkan. Generasi muda memang luar biasa. Generasi muda memang luar biasa. Jurus apa ini? Cepat sekali. Mau belajar? Saya ajari, ya? Memangnya butuh kau ajari? Kali ini kau beruntung saja. Ini. Babak ini tidak dihitung. Tunggu sebentar. Saat kau menang melawan keluarga Zhu, kau sombong, ingin menghancurkan pabrik dan menculik orang? Kenapa sekarang kalah, lalu bisa pergi begitu saja? Memangnya kau mau apa? Menurutmu, yang kalah harus memanggilku kakek 3 kali. Saya sudah bilang, babak ini tidak dihitung, kau hanya beruntung mengalahkan saya. Kakek, Lebih keras, kakek, saya salah. cucu yang baik. Karena kau begitu penurut, kakek tidak akan mempersulitmu. Pergi sana. Kali ini kalau bukan karena tukang servis itu, yang menang dengan cara licik, saya dikalahkannya dalam balapan. Tapi tidak apa-apa, kita punya banyak waktu, lihat saja nanti. Bukankah kamu sudah pergi? Tokoh utama muncul, pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Di serial TV juga seperti ini, kan? Membanggakan diri sendiri. Apa benar kamu menganggap dirimu pahlawan utama? Saya tidak terlalu mirip pahlawan utama, tapi kamu lebih mirip seseorang yang perlu diselamatkan. Pemeran wanita utama yang cantik. Tadi kamu terlalu impulsif. Untung saja menang. Bagaimana kalau kamu kalah dan kehilangan satu lengan? Nanti kamu pasti akan menyesal sudah menyelamatkan saya, kan? Saya tidak ingin berutang budi padamu. Bukankah kamu bilang, kalau lengan saya sampai tidak bisa digunakan, kamu akan merawat saya seumur hidup? Siapa yang bilang akan merawatmu seumur hidup? Nona besar, kepala keluarga lama sudah sadar. Ayo, cepat temui ayah saya. Ayah, akhirnya Anda sadar? Putri mengira tidak akan bisa melihat Anda lagi. Ayah belum melihatmu menikah? Bagaimana bisa rela mati? Saya sudah dengar tentang anak nakal ini. Dia tidak hanya mengalahkan Lulinan dengan mudah, tapi juga mempertahankan kehormatan keluarga Zhu. Suami pilihanmu ini lumayan juga. Pak Tua Zhu, sebenarnya ini semua bohong. Apa yang bohong? Maksudnya adalah, kami tidak menang semudah itu. Betul, saya menggunakan sedikit lebih banyak tenaga. Jangan senang dulu. Pagi ini, Kawasaki Ichiro mengirim orang untuk membawa surat. Dan permata ini, Orang Jepang itu benar-benar tidak pernah menyerah. Kawasaki Ichiro dalam suratnya mengatakan ingin bekerja sama dengan 3 keluarga besar kami. Sebenarnya, ia ingin menelan perusahaan ketiga keluarga besar kami. 3 keluarga besar? 3 keluarga besar adalah 3 produsen sepeda motor terbesar di Huaxia, yaitu keluarga Hu, keluarga Li, dan keluarga Zukita. Di antara mereka, keluarga Hu adalah yang terkuat, keluarga Li yang berikutnya, keluarga Zukita
Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja ekonominya kurang bagus, kekuatannya paling lemah. 3 keluarga besar, untuk memperebutkan gelar sepeda motor nomor 1 Huaxia, selalu bertengkar satu sama lain selama bertahun-tahun. Keluarga Hu dan keluarga Li sudah lama mengincar keluarga Zhu kami. Kali ini, apakah mereka akan berpihak pada keluarga Kawasaki untuk melawan kita? Nak, apakah kamu masih ingat tentang Lulinan yang mencuri cetak biru keluarga kita saat itu? Ingat, tapi mereka hanya mencuri separuh cetak biru. Separuh lainnya masih ada di keluarga Zhu. Saat ini, Kawasaki Ichiro sudah memberikan sisa cetak biru itu kepada 2 keluarga besar. Pameran otomotif Huaxia kali ini, aku sudah menerima surat undangan dari pemilik keluarga Hu. Pasti, ini juga terkait erat dengan cetak biru itu. Serahkan masalah ini padaku. Cetak biru itu adalah desain sepeda motor yang telah keluarga Zhu kami rancang selama lebih dari 10 tahun. Itu adalah kerja keras ayah sepanjang hidupnya. Ayah, jangan khawatir. Di pameran otomotif Huaxia kali ini, aku pasti akan mengambil kembali cetak biru milik keluarga Zhu kami. Zuzi, apa maksudmu barusan? Apa? Maksudku, mengapa kamu tidak langsung bilang pada ayahmu kalau pernikahan kita itu palsu? Kemarin memang palsu, tapi aku tidak bilang hari ini juga palsu. Kenapa? Kamu tidak mau? Bukan itu maksudku. Lalu, apa maksudmu? Jika aku mendapatkan gambar sepeda motornya, aku akan memberitahumu maksudku. Ketua keluarga Hu, Kawasaki Ichiro mengirim begitu banyak barang, dan suratnya begitu sopan. Menurutmu, kita harus menerima atau tidak? Bagaimana kelancaran urusan ini? Lapor, sesepuh, urusan ini sudah beres. Surat ini sudah disampaikan kepada semua anggota 3 keluarga besar. Saat pembukaan perkumpulan otomotif Huaxia, itulah hari kehancuran 3 keluarga besar. Zuzi, mengapa orang-orang itu lebih memilih berdiri daripada duduk di kursi-kursi itu? Kursi-kursi itu disediakan untuk 3 keluarga besar. Ayo, Astaga, bukankah ini nona besar keluarga Zhu Zuzi? Dengar-dengar, keluarga Zhu menggunakan sepeda motor produksi sendiri untuk mengalahkan penantang dari keluarga Kawasaki. Sepeda motor produksi dalam negeri ini, semuanya karena pencapaian besar ini, penjualannya melonjak pesat. Membangkitkan produk nasional melawan musuh asing, ini memang adalah tugas kita sebagai bangsa Huaxia yang seharusnya dilakukan. Saudara Huan, cepat bantu kami duduk. Baik, silakan lewat sini. Nona Zhu, ini adalah tempat duduk untuk keluarga Zhu. apa kalian tidak salah? Mengapa tempat duduk keluarga Zhu diatur di pojokan seperti ini? Tempat duduk ini diatur oleh kepala keluarga kami, keluarga Hu. Kepala keluarga Hu kami bilang, orang keluarga Zhu hanya pantas duduk di sini. Keluarga Zhu kami jelas-jelas telah mengusir musuh kuat, membawa nama sepeda motor buatan dalam negeri hingga dikenal di mancanegara. Mengapa kami harus duduk di sini? Panggil kepala keluarga kalian, kepala keluarga Hu, ingin tahu siapa yang meremehkan keluarga Zhu kami. Huan, bagaimana caramu menjamu tamu? Beraninya menempatkan orang keluarga Zhu di sini. Pertemuan mobil tahun ini diselenggarakan oleh keluarga Hu. Pertemuan mobil tahun ini diselenggarakan oleh keluarga Hu. Kepala keluarga Hu, apakah ini cara kalian menghormati tamu? Nona Zhu telah membuat nama baik bagi dunia Huaxia kami dengan pencapaian sebesar itu. Keluarga Hu, mengapa kamu diatur untuk duduk di sini? Ini adalah kesalahan pelayan. Semoga Nona Zhu memaafkan. Huan, cepat bawa Nona Zhu ke tempat duduk. Sudah kuduga, dengan reputasi ayahku, bagaimana bisa memperlakukan keluarga kami seperti ini? Saya kurang sopan, mohon Nona Zhu memakluminya. Sebenarnya, tempat duduk kalian ada di sini. Tuan Hu, jangan bersikap terlalu semena-mena terus-menerus mempermalukan keluarga Zhu. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Zhu begitu mudah diintimidasi? Ada perbedaan usia, ada hierarki, kekuatan keluarga Zhu saat ini memang hanya pantas menempati kursi ini. Melihat situasi ini, dua keluarga besar membelot, seharusnya sudah pasti terjadi. Meskipun keluarga Zhu tidak sekuat dulu, kami tetap setara dengan Tuan Hu dan Tuan Li. Mengapa keluarga Zhu harus menerima penghinaan seperti ini? Masih ingin kursi utama? Jika bukan karena saya dan Tuan Hu mengingat persahabatan lama,
Keluarga Zhu jangan harap bisa duduk bersama anjing, bahkan untuk makan di depan pintu pun kalian tidak pantas. Industri sepeda motor Huaxia bisa mencapai kejayaan seperti sekarang. Itu semua berkat ayah saya dan kedua kepala keluarga yang membangunnya bersama. Kursi utama ini hari ini saya harus mengambilnya untuk ayah saya dan keluarga Zhu. Dulu kekuatan keluarga Zhu memang tangguh. Tapi sekarang, ayahmu masuk rumah sakit karena ditabrak sepeda motor. Keluarga Zhu hanya tersisa seorang gadis ingusan sepertimu, Zuzi. Menurutmu, dengan kekuatanmu sekarang, apakah kamu pantas menduduki kursi utama ini? Keluarga Zhu ini orang-orang tua dan sakit-sakitan, masih berani menduduki kursi utama? Jika saya anggota keluarga Zhu, saya tidak akan berani datang ke perkumpulan mobil Huaxia. Menurut saya, dengan kondisi keluarga Zhu sekarang, lebih baik segera menyerahkan pabriknya, biarkan si tua Zhu Yeshan itu membawa keluarga Zhu kalian pulang untuk bertani saja. Kursi utama ini hari ini harus saya duduki. Kamu ingin menduduki kursi utama juga boleh saja, hanya saja kamu harus membayar sedikit harga. Kami 3 keluarga besar mengalami banyak kesulitan dalam merintis usaha, sementara kamu yang masih sangat muda berkat perlindungan ayahmu ingin setara dengan kami. Mana ada hal sebaik itu di dunia ini? Jika ingin menerima posisi pemimpin keluarga, harus menanggung penderitaan yang tidak dapat ditanggung orang biasa. Kemarilah, lepaskan sepatu dan kaos kakimu, berjalanlah melewati sini, maka kami akan mengakui kamu. Kamu bilang jalan kaki lewat sini, lalu aku harus jalan kaki lewat sini? Mengapa keluarga Zhu membutuhkan pengakuan dari kalian? Karena setengah dari peta ini, Ternyata mereka memanfaatkan peta ini. Ini adalah peta keluarga Zhu kami. Cepat kembalikan padaku. Kamu bilang berikan, lalu aku harus memberikannya. Pemimpin keluarga Li berkata, lepaskan sepatu, datang ke sini, aku akan memberikan peta itu kepadamu. Kalau tidak, aku akan membakar peta ini, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mendapatkannya. Jangan. Baiklah. Aku setuju. Aku harap kamu menepati janjimu. Selama aku berjalan melewati sini, kembalikan peta itu kepadaku. peta ini aku letakkan di sini. Kalau berani, ambillah. Zuzi, jangan pergi. Jika aku tidak pergi, bagaimana aku bisa mendapatkan peta itu? Apakah aku harus berebut dengan mereka? Meskipun aku harus mengakhiri hidupku hari ini, aku harus membawa pulang peta itu. Zuzi, kamu tidak peduli dengan kakimu, tapi aku peduli. Balas dendam bukan berarti harus dilakukan sekarang. Begini, kita tahan dulu, amarah ini. Mengenai cetak biru itu, kita bicarakan lagi nanti. Dalam kehidupan ini, seseorang hidup dengan kehormatan dan semangat. Cetak biru hari ini, aku harus mendapatkannya kembali. Apakah cetak biru itu begitu penting? Sampai kamu tidak mau mendengarkan sedikit pun perkataanku? Penting? Sangat penting. Sepeda motor dicetak biru itu, dalam desain mesinnya, tidak ada tandingannya di dunia saat ini. Selama kita bisa mendesain model dicetak biru itu, keluarga Zhu akan bisa tampil menonjol di kejuaraan dunia sepeda motor. Akan bisa tampil menonjol di kejuaraan dunia sepeda motor. Jadi hari ini, meskipun aku harus melewati segala kesulitan, aku akan lakukan. Jika hari ini aku tidak bisa bertahan, tolong jaga ayahku, dan jaga juga dirimu. Zuzi, Anak muda, kamu harus bertahan. Ini baru langkah pertama. Wah, kaki yang begitu putih kalau sampai rusak, bukankah itu sayang sekali? Susi. Kalau kamu takut sakit, menyerahlah saja. Dan biarkan saja. Dalam kamus Zuzi, tidak ada kata takut mati. Sebenarnya, jika kamu ingin mendapatkan cetak biru ini, tidak terlalu sulit juga. Selama keluarga Zhu menyerah kesempatan untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia balap motor dan patuh menjadi bawahan kami akan mengembalikan cetak biru itu kepadamu. Ayahku pernah berkata, orang keluarga Zhu lebih baik mati daripada menundukkan kepala. Cetak biru ini akan kubawa kembali. Kejuaraan dunia balap motor, keluarga Zuku harus berpartisipasi. Kamu tidak menerima kebaikan, maka kamu menerima hukuman karena kamu begitu keras kepala
Aku akan memberimu sedikit pelajaran lagi. Ini semua salahmu sendiri. Bahkan jika kamu mati ditikam hari ini, itu juga karena perbuatanmu sendiri. Bahkan jika aku mati hari ini, kehormatan keluarga Zhu harus kuperjuangkan kembali. Cukup. Kalian berdua orang tua bangka, apa pantas seorang pria menindas seorang wanita? Pergi, Apa yang kamu lakukan? turunlah. Jangan perlakukan dirimu seperti ini lagi. Jika kamu benar-benar mencintaiku, tolong hargai pilihanku. Zuzi, Kalau tidak bisa, menyerahlah saja. Lagi pula, keluarga Zhu kalian semuanya hanyalah sekelompok pecundang tidak berguna. Meninggalkan kursi ini, tidak ikut kompetisi, tidak ada yang akan peduli. Paling-paling, mereka akan bilang, keluarga Zhu, kalian tidak kompeten, semuanya pengecut. Kami anggota keluarga Zhu bukan pengecut. Kamu duduk di kursi ini, lalu apa gunanya? Sebagai seorang wanita, keluarga Zhu pasti akan hancur di tanganmu. Ini adalah perjanjian pembangunan pabrik motor bersama antara ketiga keluarga kita. Aku dan ketua keluarga Hu sudah menandatanganinya. Karena kamu mewakili keluarga Zhu sepenuhnya, perjanjian ini kamu tanda tangani saja atas nama ayahmu. Jika keluarga membangun pabrik, kalian berdua masing-masing mengeluarkan saham 20% dari pabrik kalian sendiri. Mengapa kami keluarga Zhu harus mengeluarkan saham 80%? Mengapa? Tentu saja karena keluarga Zhu kalian adalah yang terlemah. Ini tidak adil. Ini jelas-jelas ingin menelan keluarga Zhu. Adil? Hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Apa kamu baru sehari di dunia persilatan? Bahkan tidak mengerti prinsip sesederhana itu? Apa kamu pikir hanya kamu yang berkuasa di dunia persilatan ini? Apa yang tidak ingin dilakukan anggota keluarga Zhu tidak ada yang bisa memaksa. Apa yang tidak disetujui anggota keluarga Zhu tidak ada yang bisa mewujudkannya. Berani sekali berbicara seperti itu? Lebih sombong dari ayahmu. Hari ini, aku akan meredam kesombongan wanita gila ini. Tanda tangan sekarang. Jika kamu tidak mau tanda tangan, maka aku akan menandatanganinya untukmu. Aku tidak akan tanda tangan. Hari ini, mau tidak mau, kamu harus tanda tangan. Keluarga Zhu, jangan harap bisa ikut serta dalam kompetisi dunia. Presiden Direktur Keluarga Kawasaki, Kawasaki Ichiro, telah tiba. Mereka benar-benar bersatu untuk melakukan kejahatan. Sepertinya kali ini kita harus menghadapi lebih banyak antek. Oh, bukankah ini nona besar keluarga Zhu? Bagaimana keadaannya sekarang? Begitu menyedihkan? Dua tuan keluarga, karena kalian sudah berhasil menangkap Zuzi hidup-hidup sesuai perjanjian, serahkan cetak birunya dan orangnya kepadaku. Mulai sekarang, kita adalah saudara. Tuan Li, Tuan Hu, ayahku dan kalian berdua adalah saudara yang bersama-sama membangun pasar motor nasional. Apa yang kalian lakukan ini? Tidakkah kalian takut akan karma buruk? Dua tuan keluarga, meskipun motor nasional sedang menghadapi masalah sekarang, apakah kalian tega membiarkan kejayaan yang kalian bangun bertahun-tahun jatuh ke tangan perampok Jepang ini? Negara Daxia kalian punya pepatah kuno, jika seseorang tidak berjuang untuk dirinya sendiri, maka ia akan mati sia-sia. Ada juga pepatah kuno, manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Kalian berdua memang pintar. Kalian? Kawasaki Ichiro, apa kamu tidak pernah dengar negara Huaxia kami juga punya pepatah kuno? Jika negara tidak ada, bagaimana rumah bisa ada? Apa maksudnya? Tidak mengerti? Kalau begitu, biar aku jelaskan padamu dengan bahasa sederhana. Motor Huaxia kami dan motor negara Sakura kalian tidak bisa akur. Kau tidak mungkin berpikir kami akan bekerja sama denganmu. Hanya demi keuntungan kecil itu kan? Kedua pemimpin klan tidak membelot. Sialan. Kalian berdua sudah mengambil barangku, tidak mau bekerja untukku? Kau tidak mungkin berpikir kami akan menjual sesama hanya demi uang, kan? Ambil uang busukmu itu dan enyahlah dari sini. Kawasaki Shacho, ini kami sedang memberi kalian kesempatan. Jangan kurang ajar.
Saya katakan kepada kalian, dengan para bandalan tidak berguna seperti kalian, masih berani melawan keluarga Kawasaki? Apa kalian pantas? Memangnya orang keluarga Kawasaki itu siapa? Kami orang Tiongkok, sekeras apapun kami berselisih, itu adalah urusan kami sendiri. Orang luar berani menindas sesama kami, keluarga Hu tidak akan pernah mengizinkannya. Kepala keluarga Hu, kepala keluarga Li, kalian Nona muda keluarga Zhu, kakimu baru saja terluka. Ini bukan urusanmu. Istirahatlah baik-baik di samping. Hei, kau, suami, seperti patung saja. Bantu istrimu istirahat di samping. Zizi, ayo. kepala keluarga Hu, kepala keluarga Li. Nona muda ini yang salah paham terhadap kalian. Saya benar-benar tidak sanggup lagi menghadapi kedua kepala keluarga. Kami mengambil alih tempatmu, juga karena tidak ingin jatuh ke tangan bajingan Jepang ini. Tenang saja, hari ini ada 2 paman di sini. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, sedikit pun. Kalau begitu, menurut maksud kedua kepala keluarga, kalian menolak kerjasama. Jika begitu, maka jangan salahkan saya jika hari ini membersihkan sampah. Sialan, kau memaki siapa? Kasar. Yang saya maksud bukan kamu. Yang saya maksud adalah semua yang hadir di sini. Semuanya sampah. Keterlaluan, saya akan bertarung denganmu. Mari lihat siapa yang sampah. Baik. Saya dengar kepala keluarga Hu ahli dalam modifikasi motor. Bagaimana kalau kita menguji kemampuan modifikasi motor? Ayo bertarung, siapa takut? Jika hari ini saya kalah, kunci kontrol pabrik keluarga Hu akan saya serahkan begitu saja. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf kepada kami, semua yang hadir di sini. Dan meminta maaf, lalu pergi selamanya dari Tiongkok. Baik, itu kesepakatan kita. Tapi aku ingin menambahkan satu poin. Siapapun yang kalah, mulai sekarang, tidak boleh lagi berpartisipasi dalam kejuaraan balap motor dunia. Kompetisi perakitan mekanis grup pertama, 2 mesin dengan model yang sama, siapapun yang selesai merakit lebih dulu, dialah pemenangnya. Sudah jelas, kan? Kamu adalah yang pertama berani menantang Huyulu untuk kompetisi perakitan. Hari ini, aku akan membuatmu melihat betapa tinggi langit dan betapa tebal bumi ini. Dasar orang tua. Siap. Mulai. Huyulu adalah mekanik terbaik dari Huaxia pada tahun 70-an. Saat muda ia dijuluki Raja Modifikasi Sepeda Motor. Motor yang dimodifikasi olehnya, jumlahnya pasti 8.000, bahkan bisa sampai 10.000. Membongkar dan merakit motor adalah keahlian utamanya, sepertinya kali ini Kawasaki Ichiro akan kalah. Motor pada tahun 70-an, strukturnya sederhana, mudah dibongkar dan dipahami. Motor balap telah mengalami banyak kemajuan dan perbaikan selama bertahun-tahun. Ketepatan dan kepadatan suku cadang internalnya sudah tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Huyulu meskipun ia sangat berpengalaman, tetapi dalam hal pemahaman tentang konsep mesin, ia jauh di bawah Kawasaki. Kau, seorang tukang reparasi motor yang remeh, berani-beraninya mengomentari Tuan Hu? Motor yang pernah ia rakit, lebih banyak daripada makanan yang kau makan. Melihat langsung lebih baik daripada mendengar. Ini adalah keahlian utama Tuan Hu, seni Gengteng Yu. Tuan Hu dibandingkan dengan Kawasaki, kecepatan perakitannya bukan hanya sedikit lebih cepat. Menurut saya, pertandingan ini seharusnya tidak ada ketegangan. Sepertinya perkiraanmu salah, Kawasaki Ichiro pemahamannya tentang suku cadang presisi masih kalah dari Huyulu. Bahkan, ia harus memakai kacamata untuk meneliti dan merakitnya. Kacamata yang dipakai Kawasaki adalah kacamata tembus pandang yang bisa melihat sirkuit. Hubungan antara mesin motor dan keseluruhan sangat bervariasi. Bahkan Huyulu, mekanik setua itu, saat menghadapi begitu banyak suku cadang rakitan, juga harus mencari cukup lama jalur instalasi yang benar. Sedangkan dengan kacamata tembus pandang, mata Kawasaki seolah-olah memiliki sistem tembus pandang. Dalam menghadapi berbagai metode perakitan, ia bisa memberikan berbagai rencana perakitan. Bahkan jika dia menggunakan teknologi tinggi, lalu kenapa? Kakak Hu sudah hampir selesai merakitnya. Bahkan jika dia punya beberapa tangan pun, dia tidak akan bisa lebih cepat dari Kakak Hu. Tidak bagus, Kawasaki Ichiro akan menggunakan teknik tangan bayangan. Aku tidak boleh membiarkannya melampauiku. Aku harus mempercepat. Pertandingan selesai. Aku kalah. Modifikator 13. Master Mekanik,
Menurutku, kamu seperti anjing kehilangan tuannya. Kalah dalam pertandingan, dan juga kehilangan sebagian besar hasil kerja keras yang telah kamu bangun seumur hidup. Kamu kalah. Serahkan kunci pusaka keluargamu. Orang tua, bagaimana bisa kalah pertandingan tapi ingin ingkar janji? Sini, berikan padaku. Inikah kekuatan perakitan keluarga Daxia kalian? Keluarga Kawasaki kami mengalahkan kalian semudah menginjak-injak segerombolan semut. Ini semua salahku? Seharusnya tidak terburu nafsu. Sekarang, tidak hanya kehilangan kunci keluarga, bahkan kejuaraan dunia balap motor pun tidak bisa diikuti. Keluarga Hu akan hancur di tanganku. Apa kalian benar-benar berpikir tidak ada lagi orang di negara Huaxia kami? Hah? Jika keluarga Hu kalah, masih ada keluarga Li, Kawasaki si tua bangka, berani tidak bertanding denganku? Tentu saja. Apa yang ingin kalian tandingkan? Keterampilan dasar, ketajaman mata. Ketajaman mata, Pemimpin keluarga Li dulu saat bertanding dengan ketajaman mata yang luar biasa telah memenangkan banyak penghargaan di berbagai kompetisi. Mengenai ketajaman mata, pemimpin keluarga Li memang jarang ada tandingannya. Baik. Kalau begitu kita tanding panahan. Kita tentukan pemenang dengan 3 anak panah. Setelah 3 anak panah, yang skornya tertinggi adalah pemenangnya. Aku duluan. Ini adalah ilmu rahasia pemimpin keluarga Li, mata langit. Sepuluh poin. Orang tua, giliranmu. Apalagi yang sedang dia lakukan? keluarga Kawasaki memiliki teknik rahasia. Setelah pembalap melatihnya, mereka bisa melihat dan mendengar segala arah, sehingga mencapai kondisi mengalir dengan koordinasi tubuh dan mata yang sangat baik. Meskipun Kawasaki tidak sepekat Tuan Li secara alami, tetapi, begitu mencapai kondisi mengalir, ia juga tidak bisa dianggap remeh. Tuan Li, apa kau pikir hanya kau yang bisa menembak 10? Ini baru panah pertama, masih ada 2 lagi. Kenapa terburu-buru? Bisa menembak 1-10. Apa artinya beberapa yang berikutnya? Putaran pertama, Tuan Li 10, 100 poin. Presiden Kawasaki 10, 100 poin. Putaran kedua dimulai. Tuan Li, panahmu ini terlalu payah, bukan? Kenapa hanya 6? Kenapa memangnya? Orang tua itu belum menembak. Keluarga Kawasaki tidak pernah kalah. Mataku adalah ukuran. Putaran kedua, Tuan Li 60 poin, Presiden Kawasaki 10, 100 poin. Tuan Li, bukankah tadi kau sangat sombong? Lanjutkan kesombonganmu. Kenapa terburu-buru? Masih ada panah ketiga? Tuan Li, ini kesempatan terakhirmu. Apa kau bisa memanfaatkannya? Kawasaki Ichiro mengganggu Tuan Li. Pikirkan keluargamu, pikirkan kehormatan Tiongkok. Semuanya ada pada panahmu ini. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Tuan Li, kenapa kau belum menembak? Tidak kena sasaran? 0 poin. Dua ronde sebelumnya saya mendapat 200 poin. Anda 160 poin. Ronde ketiga ini. Meskipun saya tidak menembak pun saya bisa menang melawan Anda. Tetapi untuk memadamkan kesombongan Anda, panah ketiga ini tetap akan saya lepaskan. Ketua keluarga Li, maaf, meleset.
Menyerang dari belakang? Anda terlalu keterlaluan. Di arena pertandingan, pemenangnya adalah raja. Yang kalah hanyalah pecundang. Kalian semua ini orang-orang tak berguna, saya sudah memberi kalian kesempatan. Salahkan saja diri kalian yang tidak berguna. Baiklah, ketua keluarga Lee. Serahkan saja kunci rahasia keluarga. Sepanjang hidup bermain dengan elang, pada akhirnya malah mata dicungkil elang. Berani bertaruh, berani menanggung akibatnya. Ambillah. Kompetisi motor dunia, saya tidak bisa ikut lagi. Mulai sekarang akan bergantung pada keluarga Zhu. Terakhir kali, kami membiarkan kalian menang secara kebetulan. Tapi kali ini, Direktur Kawasaki sudah datang. Kali ini saya ingin melihat kekuatan apa yang kalian miliki untuk melawan keluarga Kawasaki. Saya sarankan kalian, lebih baik serahkan saja kunci rahasianya, mungkin kami akan berbaik hati, dan masih bisa membiarkan kalian hidup sedikit lebih terhormat. Orang-orang keluarga Zhu, lebih baik mati daripada menyerah. Baiklah kalau begitu, maka saya dan Direktur Kawasaki tidak akan lagi peduli dengan hubungan persahabatan kita. Dari 3 keluarga besar, Kawasaki Ichiro sudah menguasai 2, diantaranya hanya tersisa yang terlemah, yaitu keluarga Zhu. Apa yang dimiliki keluarga Zhu untuk melawan mereka? Mungkinkah industri motor Tiongkok benar-benar akan hancur begitu saja? Habislah, semuanya sudah berakhir. Tidak sepenuhnya begitu. Keluarga Kawasaki datang kali ini. Terutama untuk dia. Asalkan kedua keluarga besar menyerahkannya padaku. Rencana kami untuk mengakuisisi ketiga keluarga besar itu dapat kita pertimbangkan dengan matang. Apakah akan mempertahankan bisnis keluarga kalian atau menyelamatkan wanita ini? Kalian pilihlah sendiri. Apa kalian benar-benar berpikir semua orang dari negara Huaxia adalah pengkhianat? Industri yang kita kalahkan, kita sendiri bisa mendapatkannya kembali. Keluarga Hu bisa kalah dalam pertandingan, tapi tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Pertengkaran antara 3 keluarga besar, itu urusan internal kita. Berpikir bisa membawa Zuzi pergi di depan kita, kami tidak akan pernah setuju. Kalian benar-benar menolak kebaikan dan memilih masalah. Apa kalian benar-benar berpikir, tanpa kalian, kami tidak bisa membawa pergi seorang wanita rendahan itu? Berani coba saja. Kau masih berani membuat onar di asosiasi balap mobil Huaxia? Sungguh tidak menghormati keluarga Hu. Kakak Hu, aku akan membantumu. Tuan Hu, Tuan Lee. Sekumpulan orang tua, sakit, dan cacat. Masih mau menghalangi urusan baik keluarga Kawasaki? Apa kalian pantas? Siapapun yang ingin saya, Kawasaki Ichiro, bawa pergi, kalian tidak akan bisa menghentikannya. Zuzi, cepat pergi. Jangan sampai kamu jatuh ke tangan mereka. Lepaskan. Kau ingin membawanya pergi? Kau harus melangkahi mayat dulu. Kau benar-benar mencari masalah. Tuan Hu, lepaskan saja. Biarkan mereka membawaku pergi. Saya rela mengorbankan diri sendiri demi kelangsungan hidup 3 keluarga besar. Cepat lepaskan. Tidak. Orang tua bangka sialan. Kau benar-benar mencari masalah. Tuan Hu. Nenek moyang berkata, hidup dan mati itu hal kecil, kehilangan kehormatan itu hal besar. Anak-anak negara Huaxia sama sekali tidak boleh diintimidasi oleh musuh asing. Sialan. Sekarang juga saya akan mengantarmu menemui nenek moyangmu. Kamu siapa lagi? Berani merusak rencanaku? Kawasaki Ichiro, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu, ini adalah wilayah Huaxia, bukan tempatmu, orang Sakura, untuk bertindak semena-mena di sini. Kenapa kamu lagi, montir tak berguna ini? Aku beritahu, nama Tuan Kawasaki, mana mungkin orang rendahan sepertimu bisa menyebutnya? Kenapa? Kekalahan terakhir, masih belum cukup memalukan ya? Tuan Kawasaki. Waktu itu semua, karena montir tak berguna ini, merusak urusan besar kita di keluarga Zhu. Sekumpulan sampah. Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang montir. Untuk apa kalian bagiku? Sekumpulan pemalas. Tuan Kawasaki, waktu itu hanya kesalahan kecil. Bukankah Anda sudah kembali sekarang? Kali ini, kita akan mengembalikan semua martabat yang hilang sebelumnya, semuanya.
Kami keluarga Kawasaki adalah keluarga bangsawan motor Sakura. Bersaing dengan sampah rendahan ini, apakah dia pantas? Aku tidak pantas. Tapi hari ini ada aku. Kunci 3 keluarga besar, dan juga Zuzi, kalian semua tidak bisa membawanya pergi. Baiklah. Aku suka orang sepertimu, yang punya semangat. Jika bersaing balap motor denganmu, itu berarti aku menindasmu. Bagaimana kalau begini? Kuncinya ada di sini. Selama kamu bisa mengambilnya dariku, aku akan melepaskan mereka, dan berjanji setelah ini, tidak akan ada masalah lagi. Semudah itu? Semudah itu. Semudah ini bisa mengalahkan Kawasaki Ichiro? Jangan-jangan dia punya niat jahat? Kawasaki ingin menguji kekuatan lengannya. Kawasaki Ichiro bisa mendominasi dunia sepeda motor mengandalkan kekuatan lengannya. Kedua lengannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ingin mengalahkan kedua lengannya itu sangatlah sulit. Apakah nasib ketiga keluarga kita harus diserahkan kepada pemuda ini? Apakah dia bisa? Anak muda, nasib dunia sepeda motor Tiongkok untuk hidup dan matinya, semua tergantung padamu. Tenang saja, pemimpin keluarga Hu. Kawasaki, jika aku mengalahkanmu, kamu tidak hanya harus mengembalikan aset ketiga keluarga, tetapi juga dilarang ikut kejuaraan dunia balap motor tahun ini. Melarangku ikut serta? Itu tergantung kamu. Punya kemampuan ini atau tidak? Kekuatan lengan nomor 1 dari Sakura, ternyata hanya segini saja. Lenganku? Lenganku. Menang. Kita menang. Bagaimana mungkin saya kalah tangan saya? Presiden, Direktur. Cenggang. Saya akan mengingat kejadian ini, dan kami pasti akan kembali. Kawasaki, ingat janjimu? Jika saya melihatmu di kejuaraan dunia sepeda motor tahun ini, saya pasti akan mewakili Huaxia dan mematahkan lenganmu yang lain. Terima kasih atas bantuan keluarga Zhu. Tidak perlu. Saya hanya melakukan kewajiban seorang warga Huaxia. 3 keluarga besar ini ibarat saudara, dan pentingnya saling mendukung. Saya pikir kalian berdua lebih mengerti daripada saya. Mulai sekarang, saya harap kalian bisa mengurangi perselisihan internal dan lebih bersatu. Zuzi. Putriku, akhirnya kamu sadar juga. Kali ini ayah memintamu untuk mengikuti kejuaraan motor. Sungguh menyulitkanmu, menyebabkan kamu demi ayah dan keluarga Zhu menanggung begitu banyak penderitaan. Ayah, jangan berkata begitu. Sebagai anggota keluarga Zhu, berjuang untuk keluarga Zhu. Dan industri sepeda motor Huaxia, itu semua adalah kewajiban saya. Ayah, di mana Cenggang? Ini semua. Kamu buat sendiri? kalau bukan saya, siapa lagi? Untuk sementara ini, kamu istirahat saja yang baik di rumah. Urusan di luar, serahkan saja pada saya. Tidak bisa. Saya masih harus mewakili keluarga Zhu untuk mengikuti kejuaraan dunia sepeda motor. Untuk masalah ini, kamu tidak perlu khawatir. Kau terluka parah. Urusan balap motor, serahkan saja pada priamu. Ayah, apa yang ayah katakan? Kenapa? Ayahmu sudah menyerahkan tim balap motor keluarga Zhu padanya. Kau masih tidak senang? Ayah, bukankah sebelumnya ayah meremehkannya? Karena dia seorang mekanik? Anak ini orangnya baik. Menjadi menantuku menurutku sangat cocok. Setelah selesai ikut kejuaraan dunia balap motor, aku akan menyelenggarakan pernikahan kalian. Kalau begitu, itu bukan tidak mungkin. Baiklah. Sudah diputuskan. Tiongkok sialan ini,
Rencana kali ini gagal lagi. Apa gunanya hanya bicara? Sekelompok orang tidak berguna. Chen Gang ini berkali-kali menggagalkan rencanaku. Sangat memengaruhi rencana besar invasi pasar Tiongkok oleh sepeda motor Sakura. Direktur Kawasaki, Chen Gang ini hanya seorang montir yang tidak berguna. Karena kita tidak bisa menghadapinya secara terbuka, kita akan menghadapinya secara diam-diam. Bagaimana? Kamu punya rencana bagus? Ya, Direktur Kawasaki. Begini, Chen Gang ini punya hubungan dengan nona besar keluarga Zhu. Kita bisa mulai dari Zuzi itu. Kita hanya perlu menculik putri kesayangan Zhu Yishan itu, pada saat itu, baik keluarga Zhu, ataupun Chen Gang, akan berada dalam genggaman kita. Zuzi? Chen Gang? Kali ini aku akan membuat kalian tidak memiliki tempat untuk dimakamkan. Juzi, Zuzi, Zuzi, bukankah kamu bilang hari ini akan membawaku ke tempat latihan keluarga Zhu? Belum bangun? Zhu? Sudah bangun. Lulinan, kamu lagi. Lepaskan aku. Dasar pelacur. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Siapa suruh kamu dulu tidak mau menikah denganku? Tapi sekarang, kamu sudah ada di genggamanku lagi. Bajingan, sekalipun aku tidak menikah seumur hidup, aku tidak akan mungkin menikah denganmu si pengkhianat ini. Lusan, bukankah kamu selalu ingin mendapatkannya? Sekarang, dia milikmu. Terima kasih, Direktur. Terima kasih, Direktur. Dasar pelacur. Akan kuberitahu, siapa suruh kamu dulu tidak mau menikah denganku. Sekarang, biarkan aku menikmati dengan baik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Berteriaklah. Semakin keras kamu berteriak, aku akan semakin bersemangat. Hentikan. Juzi, Kamu lagi, si sampah busuk ini, montir ya? Kamu datang di waktu yang sungguh tidak tepat. Lagi-lagi mengacaukan rencanaku. Cheng San, akhirnya kamu datang. hentikan basa-basimu. Kalian mengikat Zuzi di sini, sebenarnya ingin melakukan apa? Melakukan apa? Tentu saja ingin melakukan sesuatu yang ingin dilakukan orang dewasa. Singkirkan tanganmu dariku. Cenggak. Zuzi, kalian berdua sudah selesai belum? Sudah dari pagi begini, sedang ngapain saja di dalam? Zuzi. Gawat, ini pasti akal licik Kawasaki Ichiro lagi. Orang-orang, siapkan mobil. Aku harus menyelamatkan putriku. Lepaskan dia. Ada urusan apa? Hadapi aku. Asal kalian melepaskannya, apapun yang kalian mau aku lakukan, aku terima. Sudah berkali-kali kau merusak rencanaku. Membuat keluarga Kawasaki kami dipermalukan di wilayah Huaxia. Benar-benar memalukan. Begini saja, di depan begitu banyak anggota keluarga Kawasaki, tampar dirimu sendiri sekali. Anggap saja ganti rugi atas kesalahanmu. Meski aku menampar diri sendiri,
Itu tetap tidak akan mengubah fakta bahwa keluarga Kawasaki kalian sudah kalah di tanganku. Sampah. Kau mau menampar? Atau tidak? Kalau kau tidak menampar, dia akan menderita habis-habisan. Baik, aku tampar. Aku tampar. Aku tampar. Sekarang, sudah puas belum kalian? Tentu saja belum puas. Perempuan ini adalah orang yang ingin kami keluarga Kawasaki singkirkan sejak lama. Kau kira, dengan menampar diri sendiri sekali, amarahku akan reda? Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku? Mungkin saja, aku akan membiarkan kalian pergi. Bajingan, apakah Anda ingin kami, rakyat Huaxia, berlutut di hadapan kalian, rakyat Sakura? Bermimpi saja. Kenapa? Sejak kapan giliran seorang wanita sepertimu yang berbicara di sini? Sampah. Aku akan bertanya sekali lagi padamu, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Jika kamu tidak berlutut, aku akan menghabisinya sekarang juga. Lepaskan dia. Berlutut atau tidak? Berlututlah. Baik, baik. Jangan berlutut. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Laki-laki tidak boleh berlutut dengan mudah. Cepat bangun. Jangan bersikap tidak berprinsip seperti itu tanpa martabat. Asalkan aku bisa menyelamatkanmu. Martabat yang seharga ribuan emas? Apa artinya? Bukan, Cenggang. Direktur Kawasaki menyuruhmu berlutut. Apa yang sedang kamu lakukan? Melamar? Letakkan juga kaki itu ke tanah. Baiklah. Aku berlutut. Aku berlutut. Aku berlutut. Cepat bangun, cepat bangun. Cenggang, oh Cenggang. Aku benar-benar tidak menyangka, kamu akan mengalami hari ini. Sekarang, bisakah kamu melepaskannya? Sama sekali belum puas. Cenggang, kamu sudah melewati 2 rintangan tadi, sekarang ada 1 rintangan terakhir. Kamu hanya perlu menggunakan ini, memotong lenganmu sendiri, dan kamu bisa membawanya pulang. Jangan dengarkan dia. Jika kamu memotong lenganmu sendiri, sisa hidupmu tidak akan bisa lagi berada di lintasan mengendarai motor. Tinggal 10 kilometer lagi akan sampai. Anak dan menantuku, kalian harus bertahan. Bagaimana Cenggang? Sudahkah kamu memikirkannya? Apakah lenganmu sendiri? Atau... sekarang, aku akan menghabisinya. Cenggang, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Pergi. Zuzi, aku sudah bilang, aku pasti akan melindungimu. Demi kamu, semuanya sepadan. Jangan, jangan. Jangan. Cenggang. Keluarga Kawasaki kita akhirnya menyingkirkan satu ancaman besar. Sekarang, dengan Cenggang yang sudah cacat, menurutku, 3 keluarga besar di masa mendatang. Siapa yang masih bisa melawan keluarga Kawasaki kita? Sekarang, aku sudah melumpuhkan satu tanganku sendiri. Bisakah kau melepaskannya? Presiden Kawasaki, jangan biarkan mereka pergi. Aku beritahu kau, orang-orang Tionghoa ini, mereka adalah orang-orang yang pasti akan membalas dendam. Daripada melepaskan mereka, lebih baik menghabisi mereka di tempat, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Kapan aku mengatakan akan melepaskan mereka? Tidak ada. Kawasaki, kau tidak menepati janji. Tentang prinsip membasmi akar masalah, kau pasti mengerti kan? Cepat ucapkan kata-kata perpisahan terakhirmu dengan kekasihmu. Zuzi, aku pernah melihat dengan mata kepala sendiri, orang yang paling kucintai, meninggal di depanku, tapi aku tidak berdaya. Namun, Tuhan memberiku kesempatan kedua, mempertemukanku denganmu. Sejak saat itu, aku, Cenggang, bersumpah, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Cenggang, kenapa kau sebodoh itu?
Ada begitu banyak wanita di dunia ini. Kau melakukan ini demi aku? Apakah itu sepadan? Sepadan. Sudah selesai bicara? Melihat betapa mesranya kalian berdua, aku akan mengirim kalian berdua ke akhirat agar menjadi sepasang kekasih yang takdirnya tragis di bawah tanah. Zuzi, di kehidupan ini, aku gagal melindungimu lagi. Tapi aku ingin mengatakan, aku bertemu denganmu, aku tidak akan menyesal mati. Jangan. Hentikan. Hentikan. Lepaskan mereka. Kalau tidak, hari ini tidak seorang pun dari kalian yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Orang tua, kau datang di waktu yang tepat. Kita akan menyelesaikan semua perhitungan lama dan baru. Setelah Direktur Kawasaki menghabisi pasangan anjing ini, aku akan datang dan membunuhmu. Orang tua, kau tidak benar-benar naif berpikir bahwa kau sendiri bisa menyelamatkan mereka berdua dari begitu banyak orang seperti kami? Lalu bagaimana dengan kami? Yang kubawa adalah orang-orang dari keluarga Zhu. Apa hubungannya dengan kalian? 3 keluarga besar Tiongkok saling terhubung, kau berani menyentuh mereka. Itu berarti engkau menentang seluruh 3 keluarga besar. Siapapun yang berani menyerang Tiongkok, akan kami basmi meskipun jauh. Kawasaki, Direktur Kawasaki, ada terlalu banyak orang di seberang. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Berandal. Karena sudah terlanjur datang, mari kita bertarung habis-habisan. Anakku, Zuzi, jangan takut. hari ini saya benar-benar berterima kasih atas dukungan penuh dari kedua kepala keluarga. Jika bukan karena kalian, putri dan menantu saya mungkin sudah... Bukankah tadi sudah dibilang, kami 3 keluarga besar saling terhubung, kami adalah satu keluarga, masalah keluarga Zhu adalah masalah kami, satu pihak dalam kesulitan, 8 pihak memberikan dukungan, untuk apa sungkan? Terima kasih semuanya. Zuzi, ayo pergi. Cenggang, mari kita mati bersama. Minggir. Pergi. Tadi lagi. Bukankah kamu ingin mencari seorang pembalap profesional untuk jadi suami? Tapi sekarang, aku tidak bisa mengendarai motor lagi. Apakah kamu akan membenciku? Apa yang kamu bicarakan? Kamu juga menyelamatkanku dan mengorbankan masa depanmu sendiri. Bagaimana mungkin aku akan membencimu? Jangan khawatir. Kejuaraan balap motor internasional berikutnya, aku akan menggantikanmu. Juara balap apapun yang kamu inginkan nanti, kakak akan membawakan pialanya untukmu. Berjalanlah lebih lambat. Hari ini adalah babak final. Kamu di sini, jadi komandan kami. Kakak akan membawakan piala untukmu sebagai hadiah pernikahanmu. Dengan sampah-sampah seperti kalian dari Tiongkok ini, ingin merebut juara? Benar-benar lelucon. Siapa kamu? Aku merebut juara atau tidak? Apa urusannya denganmu? Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Aku Kawasaki Ishin. Oh, ternyata itu. Kakak senior yang tewas tertimpa papan iklan. Muridku tewas di tangan kalian. Hari ini, aku akan membuat kalian membayar mahal. Demi muridku, demi seluruh keluarga Kawasaki, membalas dendam atas kehinaan. Aku akan membuktikan dengan kemampuanku bahwa para pembalap dari Tiongkok semuanya adalah ayam lemah. Motor-motor dari Tiongkok semuanya adalah rongsokan. Kawasaki Ichiro saja sudah kalah di tangan kami. Kakak seniornya bisa sebagus apa? Omong kosong tidak ada gunanya. Apakah pahlawan atau pecundang? Mari kita buktikan di lintasan.
Cuaca hari ini tidak bagus, ganti ban basah saja. Apa? Ganti ban basah? Kamu yakin? Cuaca sebagus ini, tapi kamu ingin mengganti ban basah? Apa kamu sudah mulai bermimpi sebelum hari gelap? Tiongkok, ternyata semuanya adalah sekelompok sampah seperti ini. Aku sungguh tidak tahu adik muridku. Bagaimana dia bisa kalah darimu waktu itu? Mengganti ban basah saat cuaca cerah? Daya cengkram ban basah terlalu kuat? Itu akan memengaruhi kecepatan mobil. Kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Pak Guru, tolong ganti ban basah untukku. Baik. Kehabisan stok. Kalian akan menungguku, menghancurkan kalian di bawah kakiku. Aku yakin kamu bisa menang. Kemampuan Kawasaki Ishin jauh lebih kuat daripada adik muridnya. Yang paling dia kuasai adalah kecepatan saat menikung dengan dominan. Ingat, jarak yang tidak bisa ditarik, jangan ditarik lagi. Dengan apa yang sudah kuajarkan padamu, itu sudah cukup. Hal-hal ini sudah kamu katakan padaku berkali-kali. Apakah kamu tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Ada. Dalam dimensi waktu ini, aku sudah memilikimu. Jadi, juara atau tidak juara, bagiku itu tidak penting lagi. Aku hanya ingin kamu bisa kembali dari sirkuit dengan selamat. Kenapa kamu tidak bicara? Aku mencintaimu. Aku juga. Hadirin sekalian, selamat datang di kejuaraan dunia balap motor. Sekarang di lintasan, yang memimpin jauh adalah dari Jepang, keluarga Kawasaki Ishin. Yang menyusul ketat adalah dari Tiongkok, Zuzi dari keluarga Zhu. Zuzi, kurangi kecepatan, kamu terlalu cepat. Aku ingin menyalipnya. Aku harus menyalipnya. Aku bisa menyalipnya. Kesombongan merugikan, kerendahan hati menguntungkan. Percaya diri itu baik, tapi ini baru permulaan. Jika kamu sekarang memacu gas penuh, nanti ban akan terlalu panas. Sulit saat menikung, apalagi kita memakai ban basah. Lalu bagaimana jika dia sepenuhnya mendahuluiku? Aku ingin menang. Makanan harus dimakan seteguk demi seteguk. Tikungan harus dilewati satu persatu. Dengarkan aku, kurangi kecepatan, jangan melawannya. Itu adalah jebakan yang dia rancang, jangan termakan, jangan menyalipnya. Aku tidak peduli lagi. Aku ingin membantumu meraih juara. Pembalap Zuzi mengejar Kawasaki Ishin. Keduanya tidak terpisahkan, keduanya sangat setara. Apakah Kawasaki Ishin akan disalip olehnya? Astaga, Kawasaki Ishin justru saat ini tiba-tiba mengurangi kecepatan. Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Taktik yang luar biasa. Akhirnya terpancing. Muridku, sekarang adalah saat yang tepat bagimu untuk membalas dendam. Kawasaki Ishin dan Zuzi bersamaan menuju titik tikungan yang sama. Keduanya ternyata sangat setara. Dalam pertarungan ini siapakah yang akan memimpin sementara? Kendaraan Zuzi sudah mulai tidak terkendali. Dia akan keluar dari lintasan. Gawat. Hati-hati. Dalam situasi ini, Zuzi sebenarnya bisa saja menabrakkan mobil kegundukan pasir pengereman di sampingnya dan mundur dari balapan. Jika dia tidak mundur, nyawanya akan terancam. Dia tidak memilih untuk mundur, dia sedang memperbaiki jalur dia sedang melakukan upaya terakhir. Zuzi, cepat mundur dari balapan. Kita tidak butuh juara ini. Cepat mundur. Aku sudah bilang, aku akan memberikan gelar juara ini kepadamu. Aku tidak bisa mundur. Jika aku tidak berhasil, tolong jaga baik-baik kedua orang tuaku. Jika aku tidak bisa keluar hidup-hidup dari sini, lupakan saja aku. Zuzi, jangan mengambil risiko. Aku mohon padamu. Jika terjadi sesuatu, bagaimana aku bisa hidup sendiri? Zuzi. Bisakah dia melakukannya? Bisakah dia melakukannya? Dia berhasil. Tidak lebih dari ini. Zuzi, jangan lengah. Masih ada sedikit lagi jalan. Meskipun kau lolos dari bencana ini, apa gunanya? Kau menggunakan ban basah, tetap saja tidak bisa mengalahkanku. Juara ini pada akhirnya akan menjadi milik kami, keluarga Kawasaki. Sekarang kau bisa melaju dengan kecepatan penuh? Tidak bisa. Dia terlalu cepat. Dan cengkraman ban basah terlalu kuat, aku sama sekali tidak bisa berakselerasi. Kecuali sekarang turun hujan lebat. Bukankah ini sudah datang? Jika tidak, untuk apa aku menyuruhmu mengganti ban basah? Bagaimana kau tahu akan ada hujan? Kau benar-benar hebat. Di lokasi kami tiba-tiba turun hujan lebat. Ini bagi pembalap lain bukanlah hal yang baik, tapi bagi pembalap yang telah mengganti ban basah Zuzi, ini benar-benar seperti mendapatkan sayap. Juara balap motor dunia kali ini telah ditentukan. Dia adalah Nona Zuzi dari Tiongkok. Mari kita ucapkan selamat atas penobatan Raja baru. Aku sudah memenangkan kembali gelar juara untukmu. Ada yang ingin kau katakan padaku? Aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Aku bersedia.